sesuatu yang paling jauh, sesuatu yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berdua pasti akan mati. Karena kematian itu datangnya betul-betul lebih cepat daripada angin. Kita nggak tahu mau lagi taat atau lagi maksiat, mau lagi senang atau lagi susah, lagi sehat atau sakit, datang aja dia. Maka termasuk orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat Allah, kemudian banyak mengingat kematian, kemudian dia bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesuatu yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu kita. Maka kalau kita pernah berbuat kebaikan-kebaikan, sembunyikan, rahasiakan amal baik itu. Jangan dijadikan sombong. Jangan kita ungkit-ungkit. Jangan kita perdengar. Jangan kita perdengarkan pada orang lain. Sebenarnya boleh suami istri bercerita. Anak ke orang tua kan boleh. Sifatnya untuk mendidik saja. Memotivasi saja. Tapi kalau yang lainnya sebaiknya kita ya off-kan saja. Seolah-olah kita itu nggak punya amal itu. Jangan malah kita, alah lu belum seberapa itu. Gue dulu, Jeng. Nah. Hati-hati. Ibu masih ingat? Amal ibadah itu, semua amal kebaikan ibadah kita iringi dengan apa? Semua amal kebaikan ibadah kita iringi dengan apa? Niat. Amal kebaikan itu, niat itu kan awalnya, landasannya. Amal kebaikan ibadah kita, sholat kah, doa kah, zikir kah, sedekah kah, baca Quran kah, haji, umroh kah. Semua amal kebaikan ibadah itu hendaknya kita iringi dengan apa? Dengan niat itu landasannya, dasarnya. Ya Allah. Kita iringi dengan apa? Istighfar. Astagfirullah. Kenapa dengan istighfar? Khawatirnya jangan-jangan amal yang kita lakukan ada unsur riaknya, ada unsur sombongnya, ada salahnya, ada ngawurnya, ada ngeremehin orang lain. Contoh kan kita diajari habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Kenapa? Khawatirnya jangan-jangan sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya nggak khusyuk atau sholatnya cepet-cepet. Kayak pitik nudul jagung. Ya. Ya. Jadi sesuatu yang paling dekat kematian, sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu kita. Kalau kita pernah berbuat kebaikan, sembunyikan, rahasiakan. Tapi kok dulu pernah berbuat baik, sekarang kok enggak? Itu berarti apa? Setan sudah menggelayuti kita. Tumbuhkan lagi, hidupkan lagi kebaikan itu. Tapi kalau dosa segera kita, kalau belum istighfar, tobat istighfar, dan tadi banyak amal solih dan sedekah. Bu, sesuatu yang paling berat itu apa? Yang paling berat apa? Yang paling berat apa? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Yang paling berat itu adalah apa? Menunaikan amanah dan istiqomah. Menunaikan amanah itu berat loh, Bu. Istiqomah apa lagi? Baik itu bukan hanya pada waktu tertentu, terus baik memang. Bukan pura-pura baik. Orang yang pura-pura baik itu hanya pencitraan, Bu. Yang beriman enggak begitu dia. Karena dirinya merdeka, hanya pujian sanjungan Allah yang dia cari. Karena ikhlas itu semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain. Juga tidak menjadi sedih karena hinaan cercaan orang lain. Karena keridhaan Allah. Apa? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta. Bu,
Yang paling besar apa? Jadi yang paling berat. Kalau yang paling besar apa? Yang paling besar apa? Yang paling besar adalah hawa nafsu. Dia bisa menghancurkan loh, Bu. Pernikahan yang sudah berjalan 37 tahun setengah aja hancur karena nafsu, Bu. Persahabatan, persaudaraan bisa putus karena hawa nafsu. Dampaknya hawa nafsu itu mengerikan ya, Bu ya. Anak sama orang tua aja lupa, sampai ada anak yang memenjarakan orang tuanya. Coba Bu, nggak ngeri Bu, beberapa hari yang lalu Bu, berita itu ngeri sekali ya. Istrinya 10 hari habis ya, 10 hari ngelahirin ya, habis itu dibunuh sama suaminya. Kenapa? Bukan karena istrinya selingkuh. Loh, ini bisa aja namanya nafsu. Itu contohnya. Bukan yang lagi hamil. Yang hamil ada lagi, itu ceritanya yang lain nanti deh. Ini yang udah yang lahirin dulu. Enggak, ini cius ini. Ngeri-ngeri, Bu. Ya, itu nanti cerita sendiri. Nanti boleh jadi Pak Oke nanti cerita. Kan nyeri itu, Bu. Itu kan kalau coba suaminya kalau ceraikannya selesai kan. Tapi namanya nafsu sudah menggelora, membara begitu. Maaf ya, Bu ya. Kalau nafsu yang dikatakan nafsu apa? Ini contohnya, kalau seorang laki-laki senang sama perempuan, mohon maaf ya, dia nggak peduli Bu, itu tak lonte kan, tak pelacur kan, nggak peduli Bu. Padahal dia punya anak, punya istri, punya jabatan, punya kedudukan, hilang itu semua Bu. Karena kalau ketika hawa nafsu itu menguasai dirinya, dicabut rasa takutnya, dicabut rasa malunya, dicabut kesadarannya. Yang menguasai syaitan. Alhamdulillah nih, maka dia tergolong yang paling besar dalam hidup ini adalah nafsu tadi. Nafsu kekuasaan, nafsu jabatan, nafsu kehormatan, nafsu uang, serakah Bu, kusrah. Nauzubillah nih. Istri cantik selingkuh, suami ganteng selingkuh. Gak bersyukur. Ya. Kenapa? Kalau sudah ikatannya iman, selesai urusan. Enggak ya, memang jodohku ini sudah. Bu, ternyata Bu, sebagai orang yang menyadari ya kehidupan berumah tangga, akhirnya Bu, kesetiaan Bu. Seorang istri solihah enggak itu lihat dua hal saja. Istri itu dikatakan solihah, lihat salah satunya dua hal penentunya. Suami juga begitu. Ketika datang godaan atau datang ujian. Itu saja. Dia digoda oleh laki-laki yang mungkin lebih dari suaminya. Dia bilang, nehi, saya sudah punya keluarga. Begitu. Jangan, kenapa sih Bapak dekat-deketin aku? Enggak, aku tertarik sama kamu. Aku sebetulnya juga iya. Najis. Begitu. Selesai, tutup. Laki-laki digoda wanita, saya punya istri saya lebih baik daripada kamu. Dengan istri saya itu saya diselamatkan oleh Allah untuk berzina. Kamu jangan coba-coba ya. Makanya mohon maaf ya, seorang pimpinan kalau dia gelindat-gelindut, ada yang karyawati yang gelindat-gelindut sama dia, kemudian ditanggapin, hancur itu nanti.